Ibu, Bapak, Saudara-saudara bahagia, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sutta-sutta. Dan di sini saya telah memilih salah satu sutta yang terdapat di Samyutta Nikaya, persisnya di Sagata Wagga Pali. Sutta ini saya rasa cukup menarik. Kenapa? Karena sutta ini membahas tentang pembunuhan. Tetapi pembunuhan yang tidak dilarang oleh Sang Buddha, atau pembunuhan yang dipuji oleh para bijaksanawan. Seperti kita tahu bahwasanya pembunuhan adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh umat Buddha. Sang Buddha sendiri menolak pembunuhan terhadap semua makhluk, apapun makhluk. Sang Buddha tidak memuji pembunuhan. Tetapi di lain sisi Sang Buddha juga memuji pembunuhan. Nah, pembunuhan yang seperti apa? Mari kita lihat di sutta ini. Sutta ini bernama Magga Sutta. Magga artinya salah satu dewa yang bernama Magga. Karena sutta ini dibabarkan kepada sosok dewa yang bernama Magga, maka sutta tersebut dinamakan sebagai Magga Sutta, yaitu khotbah tentang Magga atau seorang dewa yang bernama Magga. Mari kita lihat dan kita terjemahkan bersama-sama sehingga kita mengetahui seperti apa isi dari sutta ini. Magga Sutta, khotbah tentang Magga. Sawati Nidanang, Sawati nama tempat, Nidanang terjadi atau sesuatu yang berasal. Jadi khotbah ini terjadi di Sawati. Sawati adalah nama kota. Atako mago dewa puto abhikantaya rattiya. Abhikantawanno kewala kappang jetawanang obasetwa yena bhagava tenupasangkami. Atako mago dewa puto. Kemudian mago dewa puto, seorang dewa muda yang bernama Magga. Meskipun di sini dikatakan dewa puto atau yang secara literal diterjemahkan sebagai anak dewa, tetapi kita bisa menerjemahkan sebagai dewa yang muda. Abhikantaya rattiya, pada malam larut. Abhikantawanno kewala kappang jetawanang obasetwa. Abhikantawanno, dengan keindahan yang mempesona. Abhikanta. Kewala kappang jetawanang, seluruh jetawana, obasetwa, setelah menerangi. Jadi dewa ini di malam larut dengan cahaya yang mempesona, setelah menerangi seluruh jetawana atau hutan jeta, yena bhagava tenupasangkami, mendekat atau berkunjung di mana Sang Bhagawa berada. Upasangkami twa bhagawantang abhiwadetwa ekamantang attasi. Upasangkami twa, setelah mendekat, bhagawantang abhiwadetwa, dan memberikan penghormatan atau bersujud kepada Sang Bhagawa, ekamantang attasi. Attasi berdiri, ekamantang di satu sisi. Ekamantang titoko mago dewa puto bhagawantang gataya ajabasi. Ekamantang titoko mago dewa puto, dengan berdiri di satu sisi sesosok dewa muda yang bernama Magga, bhagawantang gataya ajabasi, berkata kepada Sang Bhagawa dengan syair. King sucetwa sukang seti, king sucetwa nasocati, kisasu ekadammasa wadang roce si gotama ti. King sucetwa sukang seti, setelah membunuh apa seseorang memperoleh kebahagiaan. King sucetwa nasocati, setelah membunuh apa seseorang tidak bersedih. Kisasu ekadammasa, apakah satu hal, wadang roce si gotama, yang merupakan pembunuhan yang dipuji oleh Gotama. Jadi saat ini sesosok dewa yang bernama Magga ini bertanya kepada Sang Bhagawa, setelah membunuh apa seseorang bisa bahagia, dan setelah membunuh apa seseorang bisa tidak bersedih. Apakah yang satu hal pembunuhan yang dipuji oleh Gotama atau Sang Buddha?
Di sini dewa tersebut bertanya kepada Sang Bagawa. Sebagai jawabannya, Sang Buddha mengatakan, Kodang cetwa sukang seti, kodang cetwa nasojati. Setelah membunuh kodang, kemarahan, seseorang bisa bahagia. Kodang cetwa nasojati. Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak bersedih. Kodasa wisamulasa maduragasa watrabu. Oh watrabu, pembunuhan kemarahan. Wadang Arya Pasang Santi adalah pembunuhan yang dipuji oleh para Arya. Tanhi cetwa nasojati, karena setelah membunuh itu seseorang tidak akan bersedih. Jadi pembunuhan yang dimaksud Sang Buddha atau pembunuhan yang dipuji oleh para bijaksanawan adalah pembunuhan kemarahan, bukan membunuh makhluk lain. Karena membunuh kemarahan berarti membunuh bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik. Kita berusaha untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak baik itu, sehingga kita bisa berdamai pada siapapun. Kalau kita tidak memiliki kemarahan, maka kita akan hidup damai. Coba saja bayangkan kalau Anda pada saat lagi marah. Apa yang Anda rasakan ketika Anda marah? Wah, sangat terasa panas sekali, ingin sekali melampiaskan kekerasan, melampiaskan tindakan-tindakan yang berbahaya kepada orang yang kita marahi. Iya enggak? Ya, sifat dari kemarahan adalah merusak. Jadi saat pikiran kita diliputi dengan kemarahan dan kita terkontrol oleh kemarahan, maka perbuatan yang akan kita ambil adalah perbuatan-perbuatan yang merusak. Pada saat itu kita jauh dari kedamaian. Pada saat dikuasai oleh kemarahan, maka yang ada dalam pikiran kita adalah kebencian, ketidaksukaan. Oleh sebab itu, di saat kita marah, sebenarnya yang menderita itu bukan orang yang kita marahi saja, tetapi diri kita sendiri sesungguhnya juga jauh lebih menderita. Sang Buddha mengibaratkan marah seperti halnya seseorang yang berniat untuk melempar orang lain dengan bara api. Sebelum bara api tersebut mengenai orang yang dilempar tadi, bara api tersebut telah melukai orang yang akan melempar terlebih dahulu. Sama dengan kemarahan di sini. Sebelum seseorang melampiaskan kemarahannya, maka seseorang hatinya sudah terbakar terlebih dahulu, sehingga ia sudah mendapatkan penderitaan itu. Makanya ibu bapak saudara yang bahagia, kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan supaya Anda tidak sedih, maka Anda sekalian harus berusaha untuk membunuh satu hal ini, yaitu membunuh kemarahan. Membunuh kemarahan adalah pembunuhan yang dipuji oleh para bijaksanawan.